Manusia itu adalah makhluk sosial, jadi pastinya ya kita sedikit banyak bisa jadi butuh untuk bertukar pikiran dan menyampaikan pendapat yang kita punya ke orang lain. Entah itu untuk sekedar curhat, atau untuk nyari solusi, atau juga untuk dapat perspektif lain atas masalah yang lo alami. Tapi pernah nggak sih lo nyoba untuk ngehalu gitu sendiri? Ngehalu dalam tanda kutip ya. Atau dengan kata lain, maksud gue ngehalu di sini adalah lo ngebuka obrolan dengan diri lo sendiri. Nah, atau yang biasa gue sebut sebagai self-talk. Kalau lo pernah tuh nyoba buat ngobrol sama diri sendiri, ya berarti sedikit banyak sebenarnya lo udah berpengalaman nih dalam melakukan self-talk gitu. Tapi mungkin ada juga dari lo yang belum pernah nyoba ngobrol sama diri sendiri gitu. Makanya di video ini gue bakal ngebahas sebenarnya apa sih self-talk itu dan gimana caranya supaya si self-talk ini bisa jadi kebiasaan yang bermanfaat dan sehat juga buat lo gitu. Kalau lo pengen tahu, lo tonton video ini sampai habis ya, biar lo dapat keseluruhan insight-nya. Sip. Pertama-tama, self-talk itu apa sih? Self-talk itu adalah cara lo berbicara dengan diri sendiri, atau dengan suara hati yang ada dalam diri lo. Intinya sih lo ngomong sama diri lo sendiri sih, gitu. Seringkali lo mungkin nggak sadar kalau lo lagi melakukannya, tapi ya ada kemungkinan besar semua dari lo yang nonton ini, itu pasti pernah ngelakuin self-talk seenggaknya sekali lah seumur hidup lo. Kalau lo termasuk orang yang pernah bilang gini ke diri sendiri, misal ya, nggak apa-apa, lo bisa kok Van. Nah, misal contohnya gue ya kayak gitu. Nah, itu tuh sebenarnya udah termasuk ke dalam self-talk gitu. Perlu lo ketahui bahwa self-talk ini ada beberapa jenis. Intinya sih ada dua ya. Ada yang positif dan ada yang negatif. Kalau self-talk positif, ini sebenarnya bisa ningkatin kualitas kesehatan mental lo. Biasanya sih isi dari self-talk ini adalah afirmasi positif. Atau kata-kata yang bisa ngasih semangat buat diri lo sendiri. Dan pastinya ini berpengaruh secara positif ke kesehatan mental lo gitu. Tapi ya, ada juga self-talk yang negatif, yang malah bisa nurunin kualitas kesehatan mental lo. Biasanya self-talk negatif ini ketika pikiran lo berusaha menjatuhkan diri lo dan bikin lo jadi orang yang pesimis gitu. Dan sama kayak self-talk positif, self-talk negatif juga bisa ngaruh ke kesehatan mental kita gitu ya. Biasanya klien gue di mentoring itu cerita kalau misalnya mereka itu sering ngelakuin self-talk gitu. Tapi memang kebanyakan self-talknya itu negatif gitu. Gak jarang juga karena mereka sering ngelakuin self-talk negatif, jadinya mereka tuh bingung gimana ya cara ngubahnya jadi self-talk yang positif. Atau gimana caranya ngilangin pikiran negatif gitu kan. Bahkan sampai orang itu nyari ini beberapa cara untuk menghindari ngelakuin self-talk gitu. Terus gimana sih sebenarnya cara untuk membangun self-talk jadi positif dan sehat gitu, jadi bermanfaat buat kita? Well, pertama lo bisa memulainya dengan mengubah kata-kata yang lo pilih buat diri lo sendiri. Misalnya, daripada lo bilang, wah gue gagal, gue payah dan bikin semua orang kecewa karena kesalahan gue dan lain sebagainya gitu ya. Sebenarnya dibandingkan lo bilang kayak gitu kan lo bisa bilang gitu, oke gue memang melakukan kesalahan dan memang udah berdampak buruk bisa jadi. Tapi sebenarnya gue bisa belajar dari kesalahan dan jauh lebih baik. Nah itu kan jauh lebih positif ya. Dan kalau dilihat dari kata-kata sebelumnya, lo udah menerima sih sebenarnya kalau lo ngomong kayak gitu ya, bahwa kesalahan lo ini terjadi dan itu udah terjadi gitu kan. Dan lo berfokus pada gimana caranya biar gak ngulangin lagi, gimana caranya biar kita bisa nyari solusi, biar gak kena masalah itu lagi. Karena gini, penting juga buat pakai yang gue sebut sebagai positive affirmation atau afirmasi positif ya. Intinya kita ngulang-ngulang kata positif supaya kita bisa meyakinkan diri kita sendiri ya, bahwa ya kita tuh siap gitu, kita tuh bisa menghadapi ini, seburuk apapun hal yang terjadi, kita tuh bisa menanggapi hal ini. Sukses atau enggaknya lo menggunakan self-talk memang ya nggak langsung jago satu kali coba gitu kan. Membangun kebiasaan self-talk ini juga butuh proses dan bisa jadi butuh latihan juga. Selama proses tersebut juga sangatlah wajar untuk minta bantuan dari pihak lain. Pihak lain ini bisa dimulai dari orang-orang yang terdekat, atau ke pasangan, atau ke teman, keluarga, dan ya kalau lo tertarik lo bisa ikut konsultasi sama mentor 1%. Salah satu keuntungan ketika lo konsultasi sama mentor 1% adalah lo bisa dapet worksheet untuk ngebantu lo membangun kebiasaan self-talk yang baik gitu. Contohnya adalah ini, contoh worksheet ya, yaitu worksheet mengenali kekuatan dan kualitas diri. Dengan worksheet ini sebenarnya lo bakalan diajak buat ngecek dan refleksi, kayak sebenarnya apa sih hal yang lo kuasai itu, apa hal yang lo sukai, apa hal yang lo banggakan gitu, dan lain sebagainya. Intinya gimana caranya lo mengenali kekuatan dan kapasitas diri gitu. Karena ya harapannya ya, setelah orang ngisi worksheet, biasanya orang itu bakal jadi lebih baik kan. Dan memang itu yang gue harapkan juga sih. Gimana caranya biar lo jadi lebih percaya diri dan paham kalau di dalam diri lo itu sebenarnya ada banyak kualitas-kualitas baik gitu, yang sebenarnya bisa lo banggain banget.
Selain mungkin hal-hal ya yang memang kurang baik gitu, yang lo katakan ketika sedang self-talk gitu. Belajar ngelakuin self-talk yang sehat dengan afirmasi positif sebenarnya memang bisa ningkatin semangat lo, bisa memotivasi lo, dan bisa ngebantu lo buat mengenali diri lo sendiri. Tapi kalau saran gue sih, kalau memang lo belum pernah ngelakuin self-talk, yang positif tentunya ya, coba deh lakuin sekarang dan coba rasain dampak positifnya dalam diri lo, gitu. Nah, terakhir ya, kalau lo butuh bantuan, kalau lo ngerasa bahwa lo butuh curhat, lo butuh solusi, dan lain sebagainya untuk nyelesain masalah lo, pikiran negatif lo atau nyelesain insecurity lo dan lo bingung misalnya sama cara-caranya, lo bisa tuh nyoba layanan konsultasi dengan mentor 1%. Langsung aja kalau misalnya lo tertarik sama layanan 1% kayak webinar dan lain sebagainya, lo klik link yang ada di deskripsi ya, atau di comment section yang udah gue pin. Lo juga bisa cek 1%.net. Akhir kata gue berharap semoga video ini bisa ngebuat lo menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, gue tunggu lo di layanan konsultasi 1%. Oke? Thanks.